Halo, selamat pagi kelas 2 Nama Budaya. Baik, kita akan masih lagi ya di materi kita di pelajaran 4. Kita masih dengan sahabat baik. Nah, kali ini buka bukunya, buku panduan Epasikonya, halaman 72. Nah, di sini kita nanti akan membaca sedikit cerita ya tentang kisah Upatisa dan Kolita. Nah, ya halaman 72, 73 dan 74. Nah, dengarkan baik-baik ya, disimak baik-baik. Upatisa dan Kolita adalah sahabat. Mereka lahir pada hari yang sama. Mereka sudah bersahabat sejak kecil. Setelah dewasa, mereka pergi menjadi petapa. Tapi mereka tidak menemukan ajaran yang membuat mereka bahagia. Suatu hari, Upatisa bertemu dengan Biku Asaji. Setelah mendengar ajaran Buddha dari Biku Asaji, Upatisa mencapai kesucian. Nah, jadi Upatisa dan Kolita ini adalah dua sahabat baik ya, yang mana mereka ini lahir di hari yang sama ya, jadi mereka sudah bersahabat ya sejak kecil. Nah, setelah dewasa mereka pergi ya untuk menjadi seorang petapa. Tetapi mereka tidak menemukan ajaran yang pas ya, yang menurut mereka pas. Nah, kemudian Upatisa bertemu dengan Biku Asaji. Nah, Biku Asaji ini adalah siswa Buddha ya. Kemudian Biku Asaji menyampaikan ajaran-ajaran Buddha. Nah, kemudian ia segera menemui sahabatnya Kolita, lalu menceritakan apa yang ia dengar. Kolita lalu mencapai kesucian. Jadi pada saat itu Upatisa segera mencari Kolita ya, sahabatnya, dan kemudian menceritakan ajaran-ajaran Buddha. Nah ya, setelah Kolita mendengar ajaran-ajaran Buddha, Kolita mencapai kesucian ya. Jadi dulu setelah mendengarkan ajaran-ajaran Buddha, biasanya seseorang itu akan segera mencapai kesucian ya, untuk memahami, langsung bisa memahami apa yang diajarkan oleh Buddha ya, walaupun itu tidak langsung Buddha yang memberikan ajarannya ya. Dengan orang lain pun orang yang mendengarkan itu langsung paham ya, langsung mengerti. Nah, dari itu langsung mencapai kesucian. Nah, kemudian halaman 73, mereka berdua lalu menemui Buddha dan menjadi biku. Upatisa diberi nama Sariputta dan kemudian Kolita diberi nama oleh Buddha Mahamoggallana. Nah, jadi ini ya asal usulnya Biku Sariputta dan Biku Moggallana. Nah, nama aslinya adalah Upatisa dan Kolita. Ya, jadi setelah bertemu dengan Buddha, mereka ini mantap bahwa saya yakin saya akan menjadi siswa Buddha lah, saya ingin menjadi seorang biku. Nah, jadi setelah menjadi biku, Buddha memberikan nama ya kepada Upatisa dan Kolita ya. Upatisa diberi nama Biku Sariputta atau Sariputta, kemudian Kolita diberi nama Mahamoggallana atau bisa kita kenal sebagai Biku Moggallana ya. Setelah menjadi biku, mereka saling mendukung, mereka saling memberi semangat hingga akhirnya keduanya mencapai kesucian tertinggi. Setelah itu Buddha memilih mereka berdua sebagai dua siswa utama Buddha ya. Jadi dua siswa utama Buddha ini adalah Biku Sariputta dan Biku Mahamoggallana ya. Ingat-ingat ya, dua siswa Buddha ya, mana Biku Sariputta ini ahli ilmu pengetahuan ya, sangat pandai sekali Biku Sariputta ya, dan Biku Mahamoggallana ini ahli dalam batin ya. Beliau ahli dalam kebatinan ya. Jadi dua siswa Buddha ini sangatlah pandai sekali ya, sangat bijaksana. Maka Buddha memilihnya sebagai dua siswa utama Buddha ya. Jadi nanti ini dipelajari di rumah ya, diingat-ingat, siapa tahu nanti ada keluar soal-soal sebutkan dua siswa utama Buddha, kalian bisa menyebutkan. Upatisa dan Kolita adalah sahabat yang baik. Mereka adalah sahabat Dhamma. Saat Upatisa mendengar Dhamma, ia menjadi suci. Ia jadi bahagia. Tapi ia tidak diam. Ia segera memberitahu Kolita. Kita harus mencontoh Upatisa dan Kolita. Ya, jika kita bahagia mendapat sesuatu yang baik, kita beritahu teman kita supaya
pasti juga bahagia. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau ada teman kita yang memberikan kabar bahagianya, memberitahukan kepada kita, ya kita harus bahagia, ya kita harus bermudita cita, ya harus merasakan kebahagiaannya supaya kita menjadi bahagia juga, ya bukan malah kamu ini malas nggak penting, ngomong apaan sih, cuman kabar begitu aja disampaikan ke saya, apalah, jangan seperti itu ya. Jadi kalau teman kita memberikan kabar bahagia, ya kita juga harus bahagia juga, ya kita harus mendengarkannya, ya. Ajaklah teman kita pelihara. Jika kamu punya cerita yang bagus, ceritakan kepada temanmu. Jika kamu punya buku Buddhis yang bagus, pinjamkan kepada temanmu supaya mereka bisa bahagia karena ajaran Buddha. Ya, jadi kita sebagai siswa yang Buddha yang baik, kita bisa ya mengajak teman kita untuk pergi ke wihara, ya itu hal yang baik. Kemudian ajak sekolah minggu, itu juga baik. Kemudian punya cita-cita Buddhis ya, buku-buku cita Buddhis boleh kita pinjamkan, ya itu juga hal yang baik juga, ya yang bisa kita contoh ya dari kisah Kodita dan Upatissa. Miliki sahabat Dhamma. Sahabat Dhamma saling mengajak berbuat baik. Sahabat Dhamma saling menjaga supaya temannya tidak berbuat buruk, ya. Jadi sebagai sahabat Dhamma kita harus mengajak teman kita untuk selalu berbuat kebaikan, ya bukan malah mengajak untuk berbuat buruk, ya mengajak untuk berbuat tidak baik itu tidak boleh, ya. Jadi sebagai sahabat Dhamma kita harus mengajak teman kita untuk selalu berbuat kebaikan. Metta dan Kuca adalah sahabat Dhamma. Mereka selalu berbuat baik bersama. Suatu ketika Kuca ingin menjenguk Lobi yang sedang sakit. Kuca mengajak Metta pergi bersama. Kuca dan Metta akhirnya berbuat baik bersama, yaitu menjenguk si Lobi yang sedang sakit. Nah, itu ya, itu sahabat Dhamma ya, saling mengajak temannya untuk berbuat baik. Saat Kuca malu pergi ke wihara, Metta akan mengajaknya ke wihara. Metta menemani Kuca di wihara, jadi Kuca tidak malu lagi. Mereka berdua lalu bisa bersama-sama belajar ajaran Buddha. Ya, jadi di sini Kuca malu buat pergi ke wihara karena Kuca tidak terbiasa. Nah, tetapi karena Metta ini adalah sahabat Kuca yang baik, Metta menemani Kuca, ya kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada Kuca supaya tidak malu lagi untuk pergi ke wihara untuk beribadah. Ya, dari sini kita bisa ambil ya, sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu memberikan hal-hal positif untuk kita, ya selalu memberikan mengajarkan kita, ya mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Jadi kita bisa contoh ya tentang kisah Biku Sariputta atau Upatissa dan Biku Mahamoggallana atau Kodita, ya. Nah, di halaman 75 nanti kalian kerjakan ya. Di sini gambarlah 5 kegiatan baik yang kamu lakukan bersama teman-temanmu. Ya, jadi di sini kalian disuruh gambar 5 kegiatan, tapi tidak 5 kegiatan tidak apa-apa, 1 kegiatan saja yang kalian lakukan bersama teman-temanmu, ya misalnya bermain, kalian gambarkan kalian sedang bermain, ya kemudian belajar kelompok juga bisa ya. Gambarnya boleh cari di sekitar buku ini ya, di buku ini ya. Kalau ada gambar-gambar yang menurut kalian bisa digambar di sini, itu nyambung ya dengan apa yang ditunjukkan ini, boleh gambar di sini ya. Oke, kemudian boleh diwarnai supaya gambarnya bagus ya. Itu saja yang bisa teacher sampaikan untuk materi pelajaran 4 tentang sahabat baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nanti dibaca-baca kembali materinya. Oke, itu saja teacher ucapkan selamat pagi, namo buddhaya.